Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Yulianda dengan NIM 1920595. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan keluarga negaraan, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PPKN di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD SPDI. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPKN. Di sini saya mengambil dua pengertian dari para ahli. Yang pertama saya ambil dari Somantri yang mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah usaha untuk dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan serta juga kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, dan juga pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara supaya dapat diandalkan oleh bangsa dan juga negara. Untuk yang kedua, menurut Samsuri, ia mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat diartikan ialah sebagai penyiapan bagi generasi muda ataupun siswa atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, serta juga nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Mara dan Zain menyatakan bagian-bagian karakteristik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, bisa dijalankan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengarahkan siswa menjadi pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda. Yang kelima, mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah. Dan yang keenam, memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Dan yang ketujuh, menerapkan penilaian otentik. Mata pelajaran PPKN terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Yang kedua, dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, dimensi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values, mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan melindungi terhadap minoritas. Nah, adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan ini, yang pertama, PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai, yang diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, PKN memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Nah, yang kelima, memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau nation and character building, dan memperdayakan manusia, memperdayakan warga negara. Dan yang keenam, PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Dan yang ketujuh, PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence, kecerdasan dan daya nalar warga negara, baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Civic responsibility, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan civic participation atau kemampuan berpartisipasi warga negara atas
dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin di hari depan. Dan yang terakhir, PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT atau Field Clarification Technique, teknik pengungkapan dan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral atau aspek efektif. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. PKN sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya, karena karakteristik PKN ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Nah, untuk tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berintegrasi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Selanjutnya, tujuan PPKN di sekolah dasar. Yang pertama, memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik. Yang keempat, mengunggah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila tanpa menutup kemungkinan bagi diakomodasikan nilai-nilai lain dari luar yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia. Dan yang kelima, memberikan motivasi agar dalam setiap tingkah laku, lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma dari Pancasila. Selanjutnya, mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, serta mencintai bangsa dan negaranya. Maka dapat saya simpulkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi setiap individu untuk lebih mencintai bangsa Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, para siswa maupun mahasiswa maupun warga negara dididik untuk lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. PPKN meliputi pokok bahasan pengantar PPKN, hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik, dan strategi Indonesia. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana para mahasiswa baik secara individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, mungkin sampai begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah maupun pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.